Pernah nggak sih merasa hidup kamu gini-gini aja? Teman-teman makin sukses, penghasilannya makin besar, makin bahagia, sementara kamu masih di tempat yang sama. Masih kerja di tempat yang nggak kamu suka. Masih sering nunda-nunda karena belum mood. Kamu sadar harusnya bisa lebih baik, harusnya mulai. Tapi entah kenapa, selalu gagal buat konsisten, selalu berhenti di tengah jalan. Kenapa bisa gitu? Dengerin baik-baik ya. Orang sukses bukan orang yang selalu termotivasi. Mereka adalah orang-orang yang tetap bertindak meskipun nggak mood, meskipun capek, meskipun nggak ada yang nyemangatin. Dan di video ini, aku bakal kasih tahu rahasia sebenarnya kenapa orang-orang sukses bisa terus konsisten dan disiplin, meskipun mereka juga manusia biasa sama kayak kamu. Ada satu fakta yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Elon Musk, Cristiano Ronaldo, atau Warren Buffett juga sering nggak mood. Mereka juga manusia. Mereka juga kadang malas. Tapi kenapa mereka tetap bisa bertindak? Jawabannya adalah disiplin. Mereka nggak nunggu motivasi datang. Mereka nggak nunggu mood bagus dulu. Mereka punya prinsip, kamu nggak harus suka sesuatu buat tetap melakukannya. Coba ingat waktu masih kecil. Kamu pasti pernah merasa malas banget buat sekolah. Tapi tetap aja berangkat kan? Kenapa? Karena itu kewajiban. Sekarang coba bayangin kalau kamu punya mindset yang sama terhadap semua hal penting dalam hidup. Disiplin itu bukan soal melakukan sesuatu karena kamu suka, tapi karena kamu tahu, kalau kamu nggak melakukannya, kamu bakal nyesel nanti. Pernah lihat orang yang semangat di awal, tapi hilang dalam hitungan minggu? Kenapa? Karena kebanyakan orang kejar hasil instan. Mereka pikir sukses itu kayak sulap. Kalau dalam sebulan nggak ada hasil, mereka nyerah. Padahal kesuksesan itu kayak nabung di bank. Kamu nggak bakal lihat perubahan besar dalam seminggu. Tapi kalau kamu konsisten, setelah beberapa tahun, hasilnya bakal luar biasa. Ada satu prinsip yang dipakai banyak orang sukses, namanya Kaizen. Intinya, kalau kamu berkembang 1% aja tiap hari, dalam setahun kamu bakal 37 kali lebih baik dari sebelumnya. Masalahnya, kebanyakan orang nggak sabar, maunya 100% langsung sukses. Makanya mereka berhenti sebelum hasilnya kelihatan. Jangan mulai dari yang susah, mulai dari yang paling gampang. Mau mulai baca buku? Jangan target 1 jam sehari. Cukup 1 halaman dulu. Mau mulai olahraga? Jangan langsung 1 jam. Cukup 1 push up dulu. Itu yang penting. Orang sukses nggak nunggu mood buat kerja. Mereka bangun sistem. Misalnya, kalau kamu mau rutin olahraga, pasang sepatu olahraga di tempat yang gampang dilihat. Jadi setiap bangun tidur, langsung ingat buat gerak. Kalau kamu terus mikirin hasil, kamu bakal cepat nyerah. Tapi kalau kamu nikmati prosesnya, kamu bakal tetap lanjut walaupun hasilnya belum kelihatan. Kebanyakan orang cuma lihat hasil akhirnya aja. Mereka lihat Cristiano Ronaldo menang Ballon d'Or, Steve Jobs sukses dengan Apple, atau Warren Buffett jadi miliarder. Tapi mereka nggak lihat betapa keras perjuangan di balik semua itu. Sukses nggak pernah datang dalam semalam. Orang-orang ini nggak lahir dengan bakat ajaib yang bikin mereka sukses otomatis. Mereka tetap manusia biasa yang juga punya rasa malas, rasa bosan, dan bahkan rasa ingin menyerah. Tapi yang bikin mereka beda adalah mereka tetap bergerak, meskipun nggak ada yang lihat. Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaan yang dia sendiri bangun. Bayangin rasanya, udah kerja keras membangun sesuatu dari nol, lalu tiba-tiba diusir keluar. Kebanyakan orang mungkin bakal nyerah, kecewa, atau memilih berhenti. Tapi apa yang Steve lakukan? Dia tetap lanjut. Dia bikin Pixar yang akhirnya sukses besar dan akhirnya Apple sendiri yang memanggil dia kembali. Kalau dia berhenti waktu itu, Apple mungkin nggak bakal jadi sebesar sekarang. Dia menang bukan karena dia berbakat, tapi karena dia tetap jalan meskipun ditolak. Michael Jordan, dulu dia pernah gagal masuk tim basket sekolah. Kebanyakan orang kalau gagal sekali langsung nyerah, kan? Tapi Jordan beda. Dia nggak lihat kegagalan sebagai akhir cerita, tapi justru sebagai motivasi buat latihan lebih keras lagi. Dia latihan tiap hari, bahkan lebih lama daripada teman-temannya yang udah diterima di tim. Hasilnya, dia jadi salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa. Dia nggak sukses karena dia berbakat, tapi karena dia nggak nyerah pas gagal. Hal yang sama berlaku buat Warren Buffett. Dia nggak jadi kaya dalam semalam. Dia mulai investasi dari kecil, bertahan selama puluhan tahun, dan konsisten membangun asetnya. Di usia 20-an, dia nggak sekaya sekarang. Tapi dia paham satu hal, sukses itu kayak menanam pohon. Kamu tanam bijinya sekarang, rawat terus setiap hari, dan setelah bertahun-tahun, baru kamu bisa nikmatin hasilnya.
Orang yang enggak sabaran bakal nyerah sebelum hasilnya kelihatan. Jujur aja, siapa di sini yang sering banget malas? Mau mulai sesuatu, tapi otaknya bilang, nanti aja deh. Atau besok aja lah, masih ada waktu. Nah, itu yang namanya prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda. Ini penyakit terbesar yang bikin banyak orang gagal. Kenapa? Karena makin lama kamu menunda sesuatu, makin berat rasanya buat mulai. Padahal kalau kamu langsung mulai dalam 5 menit aja, rasa malas itu bakal hilang sendiri. Misalnya, kamu malas banget buat olahraga. Tapi coba deh, paksa diri kamu buat mulai aja dulu. Cuma pemanasan 2 menit, atau cuma pakai sepatu olahraga dan jalan sebentar. Anehnya, setelah kamu mulai, tiba-tiba kamu kepikiran, sekalian aja deh, udah terlanjur mulai. Nah, ini yang disebut dengan efek 5 menit. Otak kita tuh sering kali malas di awal, tapi kalau kita paksa mulai, tiba-tiba aja jadi semangat sendiri. Cara terbaik buat ngalahin rasa malas adalah dengan membuat kebiasaan jadi otomatis. Misalnya, kalau kamu mau mulai baca buku, taruh bukunya di tempat yang gampang dilihat. Kalau kamu mau mulai kerja lebih fokus, atur meja kerja kamu biar nggak berantakan. Intinya, kalau kamu bikin kebiasaan jadi lebih gampang buat dilakukan, otak kamu bakal lebih nurut. Jangan bergantung sama niat doang, tapi bangun sistem yang bikin kamu nggak punya alasan buat males. Salah satu cara paling efektif adalah atur waktu kerja dengan teknik Pomodoro. Jadi, kerja selama 25 menit penuh fokus, lalu istirahat 5 menit. Ulangi siklus ini beberapa kali. Cara ini bikin otak nggak gampang bosan dan tetap produktif tanpa harus kerja terus-terusan. Kalau kamu nunggu mood dulu buat mulai kerja, kamu bakal kehilangan banyak waktu berharga dalam hidup kamu. Kamu pasti pernah dengar, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang sering kamu temui. Ini bukan cuma pepatah, tapi kenyataan. Lingkungan itu punya pengaruh besar banget terhadap motivasi dan keberhasilan kita. Kalau kamu sering dikelilingi orang yang malas, pesimis, atau nggak punya tujuan jelas, bisa jadi kamu juga bakal terbawa ke arah yang sama. Sebaliknya, kalau kamu dikelilingi orang-orang yang ambisius, positif, dan kerja keras, kamu bakal lebih mudah untuk tetap termotivasi. Coba lihat deh, orang sukses yang kita kenal, pasti mereka punya mentor atau teman yang mendukung mereka untuk tetap maju. Mereka nggak berjalan sendirian. Mereka punya orang yang selalu memberikan feedback, kritik konstruktif, dan support saat mereka jatuh. Lingkungan yang mendukung itu nggak hanya teman-teman atau keluarga, bisa juga berupa komunitas, grup belajar, atau bahkan seseorang yang kamu kenal secara online yang punya visi yang sama. Lingkungan itu membantu untuk menjaga mindset kamu tetap positif dan terus bergerak maju. Jadi, kalau kamu merasa stuck atau kurang motivasi, coba perhatikan siapa saja yang ada di sekitar kamu. Apakah mereka mendukung tujuan kamu? Apakah mereka memberi inspirasi atau malah menurunkan semangat? Cobalah untuk lebih dekat dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang jelas dan motivasi tinggi, karena mereka akan menarik kamu ke arah yang lebih baik. Jangan ragu untuk mengubah lingkunganmu jika itu perlu, karena disinilah kamu akan menemukan kekuatan untuk terus berkembang. Kita semua tahu hidup itu nggak selalu mulus. Pasti ada aja rintangan, tantangan, dan kegagalan yang datang. Mental baja adalah kunci agar kita bisa bertahan dan tetap maju meskipun menghadapi hal-hal sulit. Orang sukses itu bukan yang enggak pernah jatuh, tapi yang bisa bangkit dengan lebih kuat setelah jatuh. Mereka tahu bahwa tantangan adalah bagian dari proses, bukan halangan yang harus dihindari. Untuk memiliki mental baja, kamu harus belajar untuk mengelola stres dan emosi. Misalnya, ketika kamu bekerja keras untuk mencapai tujuan, pasti ada tekanan yang datang, seperti deadline atau kegagalan sementara. Tapi orang yang memiliki mental baja bisa mengelola semua itu dengan kepala dingin. Mereka tahu kapan harus berhenti sejenak, menarik napas, dan kembali fokus. Mental baja bukan berarti mengabaikan perasaan, tapi mengendalikan perasaan agar kamu nggak terjebak dalam kesulitan sementara. Jadi, jika kamu merasa terbebani dengan masalah atau rintangan, ingatlah bahwa setiap tantangan itu adalah kesempatan untuk menguatkan diri. Jangan lihat kesulitan sebagai musuh, tapi anggap mereka sebagai pelatih yang membantu kamu berkembang. Semakin banyak rintangan yang kamu hadapi, semakin besar peluangmu untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tanamkan dalam pikiranmu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkanmu kecuali kamu sendiri. Salah satu pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari orang-orang sukses adalah kesabaran. Tidak ada yang instan. Banyak orang yang mulai merasa lelah atau putus asa ketika hasil yang diinginkan nggak datang dalam waktu singkat. Tapi orang sukses tahu bahwa proses itu penting.
Mereka tidak terburu-buru untuk mencapai hasil. Mereka menikmati setiap langkahnya. Terkadang kita lupa bahwa semua hal besar itu butuh waktu. Misalnya, untuk membangun bisnis yang sukses, dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Begitu juga dalam olahraga, butuh latihan konsisten untuk mencapai performa puncak. Kunci sukses itu bukan hanya di seberapa keras kamu berusaha, tapi di seberapa sabar kamu untuk tetap berusaha saat hasilnya belum terlihat. Jadi, kalau kamu merasa mulai lelah atau ingin menyerah karena hasil yang lambat datang, ingatlah bahwa setiap usaha yang kamu lakukan sekarang adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan lihat perjalanan itu sebagai beban, tapi sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kesuksesan itu seperti pohon yang membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berbuah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi orang sukses adalah mengatur waktu dengan bijak. Waktu itu terbatas, jadi kamu harus tahu bagaimana memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Setiap orang punya waktu 24 jam dalam sehari, tapi yang membuat orang sukses berbeda adalah cara mereka menggunakan waktu tersebut dengan bijak. Mereka tahu kapan harus bekerja keras, kapan harus beristirahat, dan kapan harus meluangkan waktu untuk hal-hal yang penting. Salah satu cara efektif untuk mengatur waktu adalah dengan membuat jadwal yang jelas dan realistis. Jangan terlalu banyak menumpuk tugas di satu hari, karena itu bisa bikin kamu kewalahan. Atur waktu dengan memperhatikan prioritas, misalnya memulai hari dengan tugas-tugas yang paling penting atau sulit terlebih dahulu, baru setelah itu yang lebih ringan. Jadwal yang jelas bikin kamu bisa fokus, lebih produktif dan menghindari prokrastinasi. Tapi ingat, mengatur waktu bukan berarti kamu harus bekerja tanpa henti. Istirahat juga penting untuk menjaga produktivitas. Cobalah untuk mengikuti teknik Pomodoro atau atur waktu istirahat yang cukup agar otak tetap segar. Kalau kamu bisa mengelola waktu dengan baik, bukan hanya pekerjaan yang selesai, tapi juga kamu bisa punya waktu untuk menikmati hidup. Sukses itu bukan soal kebetulan, tapi soal kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Orang-orang sukses punya rutinitas yang mendukung tujuan mereka. Misalnya, Warren Buffett menghabiskan waktu pagi hari untuk membaca buku, atau Tim Cook, CEO Apple, bangun pagi untuk berolahraga. Membangun habit sukses itu nggak perlu besar, yang penting adalah konsistensinya. Untuk membangun kebiasaan baik, kamu perlu memulainya dengan langkah kecil. Jangan coba-coba langsung ganti semua kebiasaan sekaligus, karena itu bisa bikin kamu overwhelmed. Coba mulai dengan satu kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan konsisten. Setelah itu, baru tambahkan kebiasaan lainnya. Semakin sering kamu melakukan hal tersebut, semakin otomatis kebiasaan itu menjadi bagian dari hidup kamu. Yang terpenting adalah konsistensi. Jangan hanya rajin seminggu atau sebulan, tapi tetap lakukan kebiasaan itu selama berbulan-bulan. Hasilnya mungkin nggak langsung kelihatan, tapi jika kamu bertahan, kamu akan terkejut dengan apa yang bisa kamu capai. Ingat, kebiasaan yang kamu bangun hari ini adalah pondasi untuk kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kegagalan sering dianggap sebagai hal yang harus dihindari, padahal dalam perjalanan menuju sukses, kegagalan itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Orang sukses itu bukan yang nggak pernah gagal, tapi mereka yang mampu belajar dari kegagalan mereka. Jika kamu gagal, itu artinya kamu mencoba. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari pelajaran berharga. Jangan biarkan kegagalan menghalangi kamu. Ambil pelajaran, perbaiki, dan coba lagi. Coba perhatikan orang-orang besar seperti Thomas Edison, yang meskipun gagal ribuan kali dalam eksperimennya untuk menciptakan bola lampu, dia tetap optimis dan berkata, "Saya belum gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ingat, kegagalan bukan tanda kamu tidak mampu, tetapi tanda bahwa kamu sudah mencoba sesuatu yang baru. Kegagalan akan membawa kamu lebih dekat kepada keberhasilan yang lebih besar. Jadi, setiap kali kamu merasa jatuh, ingatlah bahwa kegagalan adalah batu loncatan menuju sukses yang lebih besar. Jangan biarkan kegagalan merusak semangatmu. Bangkit, ambil waktu sejenak untuk refleksi, dan kembali melangkah lebih kuat dari sebelumnya. Yang penting adalah kamu terus berusaha, karena kegagalan adalah bagian dari proses sukses yang tidak bisa dihindari. Takut gagal, takut tidak diterima, atau takut tidak mampu adalah hal yang wajar, tapi kita tidak boleh membiarkan rasa takut menguasai kita. Banyak orang terhenti dalam hidupnya hanya karena mereka takut menghadapi ketidakpastian. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menghindari ketakutan, tapi untuk menghadapinya dengan kepala dingin. Ketakutan hanya muncul ketika kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Coba ingat kembali, berapa banyak hal yang kamu khawatirkan dan ternyata tidak terjadi. Kekhawatiran itu seringkali datang tanpa alasan yang jelas dan hanya membebani pikiran kita.
Jika kamu terus memikirkan segala kemungkinan buruk, kamu akan semakin terjebak dalam ketakutan. Sebaliknya, terimalah kenyataan bahwa kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Jadi, untuk mengelola rasa takut, belajarlah untuk menghadapi ketidakpastian dengan keberanian. Alih-alih menghindari ketakutan, hadapi mereka dengan keyakinan bahwa kamu bisa menghadapinya. Jangan biarkan kekhawatiran mengendalikan hidupmu. Ayo, hadapi ketakutan itu dan lihat betapa besar potensi yang bisa kamu raih saat kamu berhenti takut mencoba. Ketika berada di persimpangan jalan, kita seringkali merasa bingung dan tertekan untuk membuat keputusan cepat. Namun, keputusan yang terburu-buru seringkali tidak memberikan hasil yang terbaik. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bijak dalam menghadapi setiap pilihan yang datang. Ketenangan adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat. Jika kamu merasa panik atau terburu-buru, cobalah untuk berhenti sejenak dan tenangkan pikiranmu. Penting untuk mengingat bahwa tidak semua keputusan harus diambil segera. Ambil waktu yang cukup untuk berpikir jernih. Dengan ketenangan, kamu bisa melihat setiap sisi masalah dengan lebih jelas. Beri dirimu waktu untuk menilai pilihan-pilihan yang ada dan ingat bahwa keputusan yang baik seringkali membutuhkan refleksi. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi hidupmu. Ketenangan bukan berarti menghindari keputusan, tapi menghadapinya dengan bijaksana. Jangan biarkan tekanan luar menguasai diri. Cobalah untuk tetap tenang, fokus, dan percaya bahwa setiap keputusan yang kamu buat adalah langkah penting dalam perjalananmu. Dengan ketenangan, kamu akan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih mendekatkan diri pada tujuan hidupmu. Setiap orang memiliki potensi yang luar biasa, tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Kita sering terjebak dalam rutinitas dan tidak pernah memberi ruang untuk menggali potensi diri kita yang sebenarnya. Stoikisme mengajarkan untuk mengenali potensi diri dan memanfaatkannya dengan bijak. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak mencoba mengeluarkan kemampuan terbaik dari dirimu. Cobalah untuk terus menantang dirimu sendiri. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghalangi kamu untuk mengeksplorasi kemampuan yang ada dalam dirimu. Peluang datang kepada mereka yang berani mencoba hal baru, bahkan jika itu terasa sulit. Semakin banyak tantangan yang kamu hadapi, semakin besar potensi yang kamu temukan dalam dirimu. Ingat, potensimu nggak akan berkembang kalau kamu nggak pernah keluar dari zona nyaman. Berani mengeksplorasi diri adalah kunci untuk menemukan kemampuan yang luar biasa. Jadi, mari kita berani mengejar hal-hal yang selama ini kita anggap tidak mungkin, karena kita tidak pernah tahu seberapa besar potensi yang bisa kita capai. Sekarang, setelah kita melalui perjalanan ini, ingatlah bahwa perjalanan hidup itu bukan hanya soal tujuan akhir, tapi juga bagaimana kita menghargai setiap langkah yang kita lewati. Setiap tantangan, kegagalan, dan keberhasilan adalah bagian dari proses yang membentuk siapa kita. Jangan hanya fokus pada hasil, tapi nikmati setiap prosesnya. Ketika kamu mencapai tujuanmu, luangkan waktu untuk merayakannya. Rayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu, karena itu adalah bukti kerja kerasmu. Namun, jangan lupa bahwa kesuksesan sejati datang ketika kita tetap rendah hati dan terus belajar. Sukses bukan hanya soal apa yang kita capai, tapi siapa kita menjadi selama perjalanan tersebut. Mari kita terus berjuang dan jangan pernah berhenti belajar. Karena di akhir hari, yang terpenting bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita berikan kepada dunia ini. Jika perjalanan ini menginspirasi kamu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, jangan lupa untuk subscribe channel Kunci Kehidupan. Dengan subscribe, kamu akan terus mendapatkan tips dan motivasi untuk meraih tujuan hidup yang lebih bermakna. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.